Mantul, upaya Wan Abu dan Tempo hancurkan Sri Mul dibuat hambar oleh El Diablo. Ditulis oleh Manuel Mawengkang di Sif.com. Hai, bertemu lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Diablo, begitu ia dipanggil, Diablo berasal dari bahasa Latin yang berarti setan. Ia menggunakan nama itu mungkin untuk memberikan cita rasa setan bagi para koruptor dan para politisi yang mempermainkan kepercayaan rakyat untuk membesarkan dirinya. Entah dia dapat data dari mana, yang pasti sebelum media cetak itu mengeluarkan penggiringan opini dari Wan Abut, ia sudah mengetahuinya. Dia sudah membongkarnya dengan gayanya yang menari-nari dan ciri khasnya yang sepertinya tidak mencitrakan dirinya yang sesungguhnya. Namun, memang begitulah yang mungkin menjadi ciri khas bintang timur itu. Diablo, dia harus menyatakan dirinya yang berbeda dari ia pada umumnya dikenal di masyarakat. Sebagai pembongkar informasi, sang El Diablo ini menjadi sosok yang menakutkan. Ketika dia sudah beraksi, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia bermain di Twitter, bongkar kedok-kedok informasi, pinpoint, geolocation yang katanya sampai ngemper di warung nasi uduk ibunya. Begitulah citra yang ia tunjukkan. Keahliannya dalam bersembunyi di balik gaya bicaranya yang kemayu dan agak vulgar itu berhasil mengecoh para pembencinya. Para pendukung Wan Abut pernah memposting wajah yang katanya asli dari si El Diablo. Dia diam saja dan tidak banyak bicara. Semakin diam, seolah para pendukung Wan Abut ini semakin yakin, dan semua pada akhirnya tertipu mentah-mentah kalau mau bicara prank. Diablo ini adalah sosok pranksters yang jauh lebih sadis dibandingkan Ferdian Paleka. Bahkan dia lebih jago dari Wan Abut. Sekarang kita tahu bahwa Wan Abut sudah sulit bergerak di ibu kota. Dia sudah semakin tidak mampu mengangkat dirinya tinggi-tinggi lagi. Hasil kerjanya nol besar. Atau memang dia sengaja melakukan itu sebagai bentuk balas dendamnya kepada Presiden Jokowi yang memecatnya? Apa yang orang ini pikirkan hanyalah dirinya dan selalu dirinya. Tidak ada hal lain yang ia fokuskan selain dirinya. Tipuan demi tipuan dikerjakan untuk menceritakan dirinya sebagai sosok yang paling terkenal di dunia akhirat. Bahkan memenangkan pemilu sampai gunakan ayat-ayat dan para mayat. Diablo pun kesal dan ia membidik Wan Abut selama ini. Pada akhirnya ia membongkar banyak hal mengenai kong kali kong Wan Abut dengan beberapa media. Belanja media, begitulah kura-kura yang menjadi fokus bidikan tajam dari si setan El Diablo yang menggunakan akun ke-9 yang konon katanya nyawa terakhirnya untuk menghabisi Wan Abut, nyawa ke-9 di Twitter. Hahaha. Dalam menggunakan nyawa ke-9-nya pasca digangbang oleh para SJW karena bongkar keterlibatan asing dalam kasus Raffio Patra, Diablo pun mulai mengembangkan sayapnya. Dia tidak lagi mengandalkan hidupnya hanya di Twitter. Malaikat jatuh itu akhirnya menggunakan berbagai platform untuk membongkar orang-orang jahat. Dia mulai menggunakan Telegram, website dark web, dan sebagainya untuk bertahan menjalankan kebenaran yang berat dikerjakan itu. Dia semakin lama semakin berkembang. Dulu dia membongkar orang-orang yang terlibat dalam kasus yang sudah terjadi. Namun saat ini, sebelum media dicetak, dia sudah membongkar apa-apa saja dan siapa-siapa saja yang terlibat di belakangnya. Wan Abut membayar media dengan harga yang fantastis dan diduga untuk mengangkat citranya meski sudah diserang 3 elit dari pemerintah pusat karena ketidakbecusan dirinya dalam berkarya di dunia politik. Dia tetap mencoba untuk bertahan. Untuk bertahan sendiri rasanya sangat mustahil. Sekarang ini kita melihat bagaimana Wan Abut juga mencoba untuk melebarkan sayapnya, menggunakan tangan orang lain untuk mengangkat dirinya.
Karena tangannya sudah terkenal merusak, dia berbelanja media. El Diablo pun lantas membongkar kong kali kong kedua elemen ini. Elemen pemerintah dengan anggaran yang sangat banyak melakukan belanjaan media kepada elemen media. Media cetak itu pun akhirnya kepanasan mendengar bahwa digembok membongkar mereka sebelum terbit. Mereka pun mencari-cari tahu informasi dari mana yang didapatkan oleh El Diablo tentang hal ini. Ternyata ada pengkhianatan yang menyebarkan informasi kepada digembok. Ada di kubu Wan Abut atau media tempe? Saya tidak tahu. Tapi digembok dengan kerennya mengatakan bahwa dia sudah melakukan mirror Emal, orang kepercayaan Wan Abut. Kalau benar mungkin dia bisa bekerja sama dengan Snowden. Mantap betul ini. Semoga saja kedok demi kedok dibongkar terus menerus. Mau terus? Cepat ganti password para pendukung Wan Abut. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siver.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.